Alhamdulillahirabbil alamin nawwara quluba ibadihil muttaqin wa nurihi bil kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kiratul kiram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, bapak kalian dinas, kalian agak, kalian Banjar ataupun yang mewakili Kepala TPQ Nurul Quran yang saya hormati, dan jajarannya para ustadz, ustadzah, dewan pendiri, dewan penasehat, dan semuanya wali santri, bapak ibu undangan, dan adik-adik sekalian. Yang pertama bersyukur semuanya sehat, kita sudah bisa berkumpul lagi, bersama-sama lagi. TPQ sudah mulai serempak pembelajaran, pembinaan anak-anak setelah hampir 2-3 tahun kita daring, masih belajar di rumah. Hari ini mulai ataupun akhir bulan-bulan ini kita sudah dibebaskan untuk silaturahmi, termasuk di TPQ Quran. Saya masih ingat kalau TPQ Nurul Quran ini di meja saya hampir 5 bulan tidak saya proses kuliah, karena memang waktu itu muncul namanya TPQ Nurul Falah. Ya, TPQ Nurul Falah, tolong mas kurang keren, bahasanya gini saja. Kalau Nurul Falah di lingkungan jenengan sana kurang dikenal di masyarakat, dan perkembangan ke depan kurang mengena sasaran. Di samping memang Nurul Falah di Kabupaten Badung sudah ada 5 TPQ. Jadi saya tata, saya arahkan, lalu tolong istikharah malam-malam cari petunjuk biar namanya mengena kepada wali santri ke depan. TPQ akhirnya muncul TPQ Nurul Quran. Subhanallah, nama besar mengantarkan kita untuk lebih sadar, lebih perlu menyiapkan generasi anak-anak kita ke depan. Saya teringat pada waktu Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, itu Rasul diperlihatkan ada 2 kejadian. Ya. Tapi tadi saya jadi pagi pun gak diputus saya, karena masih ada 3 acara. Habis ini saya lari-larian biar tahu saya masih di sini. Saya ditahan Pak Haji pun di belakangannya masih antri. Tapi tidak apa-apa. Dari dalam saya sadar acara jam 9 Pak Haji pun saya lupa. Sampai punya acara saya jam berapa? Jam 9 Pak Haji, subhanallah nggak mandi Pak, langsung saya ke sini. Dan yang lain tadi ada jam 11, jam 1 sih nanti. Kita saya dulukan karena kecintaan dengan Pak Haji pun ya, dia kontribusi di pemerintah maupun kontribusi di masyarakat, dan juga di kantor dia sangat saya kualat nanti kalau tidak bisa menghadiri. Pada waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj diperlihatkan oleh malaikat Jibril. Ya, diperlihatkan oleh malaikat Jibril ada seorang bapak, ya, dia lalu diperlihatkan ada seorang bapak yang masuk surga sementara anaknya masuk neraka. Itu kita sih belum nanti ke sana, kita masih di alam kubur, tapi sudah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad melalui malaikat Jibril. Ini umat Muhammad nanti akan terjadi pada umatmu. Seorang bapak masuk surga, anaknya masuk neraka. Si anak protes kepada malaikat, itu diceritakan, wahai malaikat, mengapa bapakku masuk surga sementara aku masuk neraka? Oleh malaikat, singkat ceritanya adalah memang bapakmu adalah ahli ibadah, bapakmu adalah orang yang melaksanakan ajaran agama dengan baik, sholat, zakat, bahkan haji dan sebagainya. Sementara kamu anak, jadi anak ya kerjaannya hanya mabuk, kerjaannya jarang sholat, dan kerjaannya macam-macam yang tidak melaksanakan ajaran agama.
Si anak protes dengan si malaikat, wahai malaikat, ceritanya itu, aku jadi orang demikian itu bukan aku tidak sholat, bukan aku tidak sembahyang, bukan aku tidak zakat. Bapakku selama aku jadi anaknya belum pernah orang tuaku mengajarkan aku Al-Quran, belum pernah menyuruh aku sholat. Mereka memang bapak rajin ke masjid, bapak rajin ceramah, bapak rajin dakwah, tapi anak sendiri lupa. Saya sendiri belum pernah. Tanyakan bapakku kalau begitu. Bapak pernahkah nyuruh anaknya? Pernahkah anaknya diperintahkan untuk ngaji di TPQ? Pernahkah bapak menitipkan saya kepada ustaz? Sibuk dengan urusan sendiri. Si malaikat konsultasi, ya Allah, bagaimana ini hambamu yang demikian? Akhirnya oleh Allah coba diberikan suasana, coba dicari, ditimbang antara kebaikan bapak dengan tanggung jawab terhadap keluarga. Ternyata apa? Bapaknya coba khotbah ke sana kemari, ceramah ke semari, urusan dunia sudah terbayar di dunia. Karena memang dia nyari popularitas, tapi anaknya yang dibiarkan tadi terlantar. Begitu dosa besar orang tua. Oleh malaikat, wahai oleh perintah Allah, wahai malaikat, pindahkan bapaknya dari surga untuk masuk neraka bersama anak-anaknya. Kenapa? Tanggung jawab terhadap keluarga lupa, sibuk ngurusi umat, anaknya sendiri lupa. Ya. Cerita yang kedua sebaliknya, anaknya masuk surga, bapaknya masuk neraka, sama ceritanya itu. Tapi anaknya protes bahwasanya, bapak saya masuk neraka bukan karena bapak saya tidak sholat, tapi bapak saya sibuk, ekonominya cukup, tidak sempat sholat karena mencari uang, tidak sempat sholat karena waktunya untuk saya dipondokkan, ditaruh di TPQ untuk biaya besar hidup saya, sehingga saya hafal Al-Quran, saya melaksanakan sholat, saya melaksanakan haji, saya melaksanakan macam-macam, bukan karena orang lain, tapi karena dukungan bapak saya berani mengorbankan semua kepentingan pribadi demi keluarga, demi saya untuk mendapatkan sampai yang saya dapatkan sekarang. Urusan dunia sudah saya dapatkan, akhirat juga saya dapatkan. Ini karena dari bapak saya. Akhirnya malaikat sama. Ditimbang-timbang ternyata bapak tidak melakukan sholat karena dia harus mencari uang untuk ibadah anaknya, untuk ngaji anaknya, untuk di TPQ anaknya, untuk sekolah anaknya, untuk menghafal anaknya dan sebagainya. Akhirnya ya Allah, wahai malaikat, angkat bapaknya dari neraka, taruh di surga bersama-sama anaknya. Karena apa? Perbuatan bapaknya bukan karena disengaja, tapi karena tanggung jawab kepada anak dan keluarga sangat besar daripada tanggung jawab diri sendiri pribadi seorang bapak. Ya, anak bisa menaruh anak orang tua di neraka, anak bisa menempatkan orang tua di surga. Kita tinggal memilih yang mana. Urusan dunia di mana-mana sekarang di Bali, Pak, kondisi anak kita kalau kita biarkan tidak taruh di TPQ, mati akidah anak hancur. Karena yang dilihat tiap hari demikian, tiap hari di TV demikian, di lingkungan juga kita lihat bermacam-macam. Ini bersama-sama kita punya tanggung jawab ke depan anak kita jadi apa, kita yang menentukan. Kita tidak kepingin anak begitu kita sakaratul maut, begitu kita sudah sakit keras, anak kita hanya perbuatan warisan kita, anak kita hanya membawa McD ke depan kita. Tapi apa yang kita perlukan adalah begitu kita sakit apapun, anak ada di samping mendoakan kita, membacakan Al-Quran, membacakan doa. Subhanallah, hati ataupun obat paling mahal didoakan anak tatkala kita sakit. Subhanallah, ini yang paling sulit untuk kita pikirkan dari sekarang kita sehat ini. Yuk kita persiapkan anak-anak kita, ada TPQ, ada sarana di sini, ustadz-ustadznya ada, ya, sempatkan sesibuk apapun, antarkan, titipkan anak kita. Ustadz, saya sibuk urusan dunia, saya sibuk kerja, saya titip anak saya untuk diajari ngaji, untuk diajari karena bapaknya ini sudah sembahyangnya bolong-bolong. Ustadz, jangan sampai nyuruh bapaknya, ya, mudah-mudahan didukung oleh anak saya kelak. Niat kedemikian mengantarkan TPQ akan lebih maju karena dukungan semua pihak.
TPQ akan berkembang, dukungan sepihak apapun terjadi masalah di sini, yuk bersama-sama masyarakat muslim punya tanggung jawab. Bukan Pak Haji Bunadi sebagai koordinator, sebagai ketua ataupun sebagai kepala yang tunggal, tapi masyarakat muslim semua. Ini masih lahan masih ada, bangunan masih mempunyai kesempatan, yuk berlomba-lomba. Malu rasanya lingkungan rumahnya tingkat 3, rumahnya tinggi-tinggi, kok tempat ibadahnya, TPQ-nya kok hanya teruskan anak-anak seng ini, lingkungannya kok demikian kurang. Ini gambaran orang Islam, ya, orang Islam yang benar-benar adalah bukan saja taat, peduli dengan kebenaran agama adalah dilihat dari tempat pendidikannya, tempat ngajinya, ataupun tempat sholatnya, ataupun lingkungan yang menunjuk ke agama. Kalau TPQ-nya gini, ukuran rumahnya tingkat 3, rasanya malu Pak, yang punya rumah tinggi, yang punya mobil 2, 3, atau mungkin mobil lebih dari 1, ataupun 1 kalau tempat ini. Masa malu Pak Gun, diedarkan saja masing-masing yang punya mobil 1 juta. Mobil di sini mungkin bisa saja 100 mobil, 100 juta, nggak lama bangunan ini bagus. Ya, perkembangannya akan ada asal ada niat. Ketahuilah bahwa harta yang ibu bapak tanamkan yang paling adalah sedekah jariyah adalah di lembaga pendidikan TPQ Madin Madrasah. Kalau kita taruh di ya tempat lain memang afdol, tapi lebih afdol lagi kalau ini perkembangan ilmu. Berapa Bapak contoh Bapak Ibu naruh karpet ini dipakai Pak Haji pun selama ngajar, berapa pahala Allah mengalir ke kita. Belum kalau ini nanti mendapatkan anak, di situ anak pinter, di situ ngajar lagi anaknya ke sana. Dari karpet ini anak itu bisa pinter, berapa anak dari anak nanti ngajar ke muridnya lagi, berapa anak. Subhanallah. Tapi kalau Bapak Ibu menaruh tempat lain yang sekiranya habis, tidak akan perkembangan jariyahnya. Tapi di lembaga pendidikan terus menerus selama ilmu diturunkan kepada anak cucu dan juga sampai kapanpun tidak akan habis, mengalir jauh sampai ke ada habisnya. Membantu lembaga pendidikan TPQ dan Madin ini. Yuk tanggung jawab kita bersama-sama. Madin TPQ ini tempat sudah bagus, sarana sudah bagus, tinggal kita malu kalau rumah kita demikian lebih bagus dari tempat ini. Sini bersama-sama dikoordinir. Mohon izin Pak Bun, saya tanpa ada di komando tapi merasa tanggung jawab semua masyarakat muslim. Biar kalau dilihat tuh lembaga muslim kelihatannya menyegarkan, memberikan pandangan yang sejuk, memberikan lingkungan lebih perhatian tuh. Bangunan ibadah itu, tempat ibadah muslim kelihatan bersih, rapi, indah, dan membantu lingkungan untuk kebersihan, bukan malah sebaliknya. Ada lembaga pendidikan kelihatan kumuh, mengganggu, lalu lintas terganggu, parkiran ngandang, tiap hari bikin masalah. Bukan itu, tapi tunjukkan bahwa dengan adanya lembaga muslim lingkungan malah terangkat, masyarakat malah tenang, malah damai, kebersamaan. Monggo Bu, bersama-sama ya, bersama-sama kita besarkan, kita junjung tinggi. Harta kita itu taruh di sini tidak akan hilang, justru berkembang. Nggak ada dalam cerita orang senang sedekah, orang senang amal tambah miskin, tidak ada ceritanya. Justru berlipat ganda harta yang ditaruh di situ. Subhanallah. Ini Pak Haji pun dari dulu badannya masih bertahan segitu saja, saya mikir. Udah jadi kepala TPQ kok nggak berkembang, apa berisi timbang beratnya itu 60 apa 70. ini karena tiang malam juga mikirkan Bapak siswa dan santri-santrinya bersama-sama, yuk kita bantu ya, koordinatornya yuk kita bantu, donaturnya bersama-sama. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mari sekali lagi kita adalah masyarakat. Saya hanya mendukung, saya ingin titip-titip ya, kita perantauan yang datang ke sini ya mencari rezeki katakanlah. Tapi mencari rezeki juga kita imbangi dengan apa? Ya, sosial kemasyarakatan.
bukan kita mengejar rezeki melulu, maka peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan masyarakat, tidak peduli dengan kondisi, tapi kita tetap bersama karena kita adalah makhluk sosial. Karena kalau terjadi apa-apa masalah, nggak mungkin kita bisa menyelesaikan sendiri. Pasti tetangga, pasti masyarakat itu yang duluan. Kita di rumah kita di Jawa, di Lombok ataupun sana, ya anak lurah, anak bupati, anak camat, begitu ada rumahnya masalah, nggak mungkin bapak kita bupati akan datang ke sini duluan. Pasti tetangga yang menolong duluan, masyarakat yang menolong duluan. Yuk kita baik sangka, kita berkumpul dengan masyarakat. Sekali lagi tempat ini adalah bukan saja tempat ini, tapi digunakan untuk wahana serbaguna. Ya, kalau wahana serbaguna, kalau memang ya untuk ya mohon maaf terjadi apa-apa, kaitkan untuk kifayah juga sangat mulia kalau ditaruh di tempat sini, dimandikan di sini, diberangkatkan sholatkan di sini, karena rumah kita masing-masing terbatas. Silakan dikembangkan, tidak ada larangan. Sekali lagi selamat kepada Pak Haji Ibu. Saya juga mohon maaf karena baru pertama di sini, di akhir-akhir periode jabatan saya di kantor, di jabatan titipan yang membidangi tentang pendidikan. Karena Pak Haji pun juga baru dikasih tahu sekarang, Pak Haji datang ke tempat saya. Karena waktu seleksi pendirian TPI, saya percaya memang aturannya pendiriannya adalah tim akan menseleksi, memfinitasi, melihat dan sebagainya. Tapi saya percaya Pak Haji pun orang bukan istiqomah lagi, tapi juga bukan orang percaya. Kami percaya kita proses, insya Allah lah berkah, insya Allah lah istiqomah, insya Allah akan lebih bermanfaat barokah tempat ini. Ibu dan Bapak dan sekalian, mudah-mudahan ini sedikit yang dapat kami sampaikan dalam perkenalan kami. Insya Allah Pak Haji kami diundang lagi kalau acara enggak. Lokasi sudah tahu tuh, tadi bingung saya. Kalau masuk gang di Banjar aja, anak di Indomaret tanya aja di mana? Berhenti Pak di Banjar, insya Allah kalau benar di Banjar. Kalau suruh masuk ke gang-gang ya usia. Sudah sebentar lagi tadi pagi pun sudah. Tapi bersamalah kita nanti teruskan, kita bina bersama-sama masyarakat. Tolong Bapak itu sekali lagi dibantu Pak Haji pun, kasihan dia badannya agak gemuk dikit. Istrinya sudah sehat kok. Ikuti istrinya biar kondisi kita senang. Ya, bukan yang penting, tapi kunci pertama kita adalah sehat. Apapun kondisi tubuh kita yang utama sehat. Mari tegakkan tempat ini bukan saja tempat untuk ngaji, tapi tempat sarana sosial, tempat penampungan, ya tempat konsultasi, termasuk tempat pembinaan apapun, termasuk tempat hal yang berhubungan dengan kesehatan, mungkin ada vaksin atau apa, tempat saya kira memungkinkan untuk kita ya persiapkan untuk berbagai macam kegiatan kesosialan, biar kita lebih manfaat lagi. Sukses, selamat semuanya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang buruk kenan. Saya tidak bisa terlalu lama karena tadi saya sampaikan masyarakat di belakang hari. Intinya yuk bersama-sama kita niati hidup ini untuk ibadah. Apapun yang kita kerjakan kita niati ibadah. Kalau sudah niat ibadah, urusan dunia dapat, akhirat dapat. Jangan cuma niatnya hanya saya mau kerja nyari uang, memang dapat uang tapi uangnya tidak berkah. Ada saja masalah, sampai uang dapat uang 1 miliar di rumah, kulkasnya rusak, rumahnya bocor, anaknya sakit, motornya hilang sama aja. Itu tidak berkah. Sedikit tapi berkah, manfaat, semua sakinah mawaddah rahmah, keluarga sehat, keluarga tentram damai sentosa. Saya kira itu. Mohon maaf sekali lagi mohon maaf sekali saya nggak bisa berbanyak menyampaikan lebih jauh lagi. Intinya sekali lagi kebersamaan adalah bukti nyata umat Islam di sini, kedamaian dan contoh kepada masyarakat lain. Di pendampingan ada TPI yang bisa mengayomi semua umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.